Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini saya akan membahas tentang passive voice. Jadi kalau kalian mendengar namanya passive voice, itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya adalah kalimat pasif. Jadi ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Nah, sekarang kalimat pasif itu seperti apa? Ini bisa diperhatikan. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai sebuah pekerjaan. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kalimat ini menggunakan kata kerja yang diawali di. Jadi di sini subjeknya dikenai sebuah pekerjaan. Kalau kalimat aktif itu subjeknya melakukan pekerjaan, tapi kalau dalam kalimat pasif subjeknya dikenai pekerjaan. Ini contohnya, kita bisa lihat contohnya di sini. Lisa buy some books. Lisa membeli beberapa buku. Jadi ini subjeknya yang melakukan suatu kegiatan. Lisa membeli beberapa buku. Nah, kalimat pasifnya bagaimana? Beberapa buku dibeli oleh Lisa. Jadi subjeknya ini dikenai pekerjaan, ya. Beberapa buku dibeli Lisa, ini kata kerjanya diawali oleh di. Nah, sekarang aturan dalam kalimat pasif ini, kalau dalam bahasa Inggris itu ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, subjek dalam kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif. Nah, begitu sebaliknya. Objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, ini seperti ini contohnya. Lisa buy some books. Lisa itu adalah subjek, buys itu verb atau kata kerja, some books itu objek. Ketika dia menjadi kalimat pasif, yang tadinya objek dalam kalimat aktif, ini some books, dia berubah menjadi subjek, yaitu some books ditaruh di depan. Nah, kemudian kalimat yang dipasifkan harus memiliki objek. Jadi ini harus ada objeknya ya, supaya dia bisa diganti menjadi kalimat pasif. Menggunakan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Ini menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Letakkan preposisi by setelah verb utama. Nomor 5, menggunakan to be plus verb 3. Ini akan saya jelaskan di dalam contoh. Tadi ya, subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Nah, setelah subjek diberi to be. Nah, to be ini menyesuaikan subjeknya. Kenapa ini menggunakan are? Karena bukunya jumlahnya banyak, ditandai oleh s jamak. Nah, setelah diberi to be, yang tadinya buys itu verbnya verb 1, dia berubah menjadi verb 3. Jadi perubahan kata kerja itu ada 3. Ada verb 1, verb 2, verb 3. Present, past, dan past participle. Dalam kalimat pasif kita menggunakan past participle atau verb 3. Yang tadinya buys dia berubah menjadi both. Nah, setelah both ini diberi by. Jadi by ini letaknya setelah kata kerja. Ini ya. Lisa buy some books, ketika dipasifkan menjadi some books are bought by Lisa. Subjek menjadi objek, objek menjadi subjek.
Setelah subjek diberi to be, verbnya verb 3. Yang tadi artinya Lisa membeli beberapa buku, ketika dia berubah menjadi kalimat pasif, maka beberapa buku dibeli oleh Lisa. Ini adalah present passive voice. Kenapa bisa dinamakan present passive voice? Karena ini kalimat aktifnya kan tidak ada to be sama sekali. Verbnya juga verb 1, murni ya, Lisa buy some books. Ini namanya present. Pasifnya juga bentuk present, yaitu dengan ditambah to be, are ini, kemudian verbnya verb 3. Sekarang contoh kedua. Contoh kedua ini adalah ketika kalimat itu adalah present continuous. Nah, present continuous itu seperti apa? They are drawing flowers. To be verb ing. They are drawing flowers. Nah, di sini kan sudah ada to be-nya. Padahal tadi syarat dari passive voice ada to be. Maka to be ini tetap ditulis seperti ini. Flowers are ditambah being. Jadi kalau sudah ada to be di sini, maka to be tetap ditulis dan ditambah being. Setelah being, verbnya verb 3. Dan jangan lupa diberi by. Untuk to be menyesuaikan subjeknya. Jadi ini bisa berubah sesuai subjeknya. Mereka sedang menggambar bunga-bunga. Kalimat pasifnya bunga-bunga sedang digambar oleh mereka. Nah, ini adalah present continuous passive voice. Selanjutnya, nih, present perfect passive voice. Present perfect itu ditandai oleh has atau have. Has met. Ini kan sudah verb 3. Maka untuk menjadikan passive voice ini ditambah been dan verbnya tetap verb 3. Ini kenapa kok pakai have padahal kalimat aktifnya pakai has? Nah, sekali lagi lihat subjeknya, karena di sini subjeknya adalah I, maka menggunakan have. Oke. Kemarin di ulasan simple present tense sudah saya jelaskan, apabila subjeknya I, you, they, we, maka verbnya tidak ditambah s. Tapi kalau subjeknya he, she, it, maka verb ditambah s. Bisa dibuka lagi videonya. Baik, itu sedikit ulasan tentang passive voice. Apabila ada suatu hal yang ingin dibahas, bisa komen di bawahnya. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.